Di Sokinje, isu mengenai pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mulai menyeruak ke permukaan dan memunculkan dinamika baru di kalangan elit politik nasional. Meski belum ada langkah resmi yang menunjukkan skenario itu akan diambil, sejumlah pengamat dan tokoh menilai wacana tersebut bukan sekadar spekulasi belaka. Pengamat hukum tata negara, Refli Harun, menyebut bahwa sejumlah aktor politik di parlemen disebut telah menjajaki kemungkinan pemakzulan Gibran. Salah satu alasannya berkaitan dengan legalitas pencalonan Gibran yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik, serta kekhawatiran atas stabilitas politik jangka panjang. Sudah ada pembicaraan serius di DPR, bukan hanya wacana. Konsensus soal pemakzulan bisa saja terbentuk, tapi soal siapa yang mengganti, itu yang masih jadi tarik-menarik, kata Refli dalam kanal YouTube resminya, Refli Harun Official, dikutip Selasa, 29 Juli 2025. Menurut Refli, awalnya muncul dua nama kandidat yang dinilai layak menggantikan posisi Gibran. Namun, keduanya, yang ia samarkan sebagai inisial A dan P, disebut tidak mendapatkan dukungan politik yang cukup luas. Dalam situasi kebuntuan itu, muncul satu nama alternatif, yang disebut Refli sebagai sosok D. Sosok D ini dianggap lebih bisa menjahit elit politik yang terbelah, bukan dari dua mahkota politik besar, tetapi workable dan relatif netral, ujar Refli. Lebih lanjut, Refli menjelaskan bahwa saat ini kekuatan di sekitar Presiden terpilih Prabowo Subianto terbagi dalam tiga kutub besar, loyalis Presiden Joko Widodo, pendukung murni Prabowo, serta kelompok in-between yang dapat berkomunikasi dengan kedua sisi. Sosok D disebut berada di posisi tengah, menjadikannya pilihan kompromi yang mungkin dapat diterima oleh semua pihak. Meski demikian, nama lain yang turut masuk dalam bursa calon pengganti Gibran adalah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Refli menilai bahwa nama Puan menjadi opsi yang lebih aman secara politik karena memiliki latar belakang kuat sebagai politisi senior dan berasal dari partai besar. Puan bisa menjadi alternatif yang realistis jika Prabowo ingin menjaga stabilitas. Beliau punya kekuatan di parlemen dan bisa menyeimbangkan ekspektasi publik, kata Refli. Sementara itu, dari sisi istana, beredar kabar bahwa Presiden Jokowi merasa tidak nyaman dengan dinamika internal yang mulai mengarah pada penggantian posisi putranya. Refli bahkan menyebut adanya kemarahan dari Presiden karena adanya aktor-aktor politik yang mulai bermain di belakang layar. Kalau dikatakan kepada pendukung Gibran dan Jokowi, mereka mengatakan, game is over. Tapi, sebenarnya belum. Masih ada tarik ulur, dan kita tahu siapa aktor di belakangnya, ujar Refli, tanpa menyebut nama secara spesifik. Selain isu politik, Refli juga menyinggung faktor kesehatan Presiden yang menurutnya bisa menjadi variabel penting dalam konstelasi kekuasaan ke depan. Ia mengingatkan bahwa jika dalam 5 tahun ke depan Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Wakil Presiden akan mengambil alih. Karena itu, siapa pengganti Gibran menjadi krusial. Sosok tersebut harus siap menggantikan Presiden dalam skenario darurat. D disebut memenuhi syarat itu, ungkapnya. Dalam prediksinya, Refli memperkirakan bahwa periode antara Juli hingga Oktober akan menjadi fase penting dalam transisi kekuasaan. Ia menyebut kemungkinan adanya radical break atau pergeseran besar kekuasaan dalam 3 bulan mendatang. Ini bukan hanya soal figur, tapi soal arah politik ke depan. Akan ada kejutan jika skenario-skenario tertentu dijalankan, katanya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak istana maupun dari Prabowo Subianto terkait isu ini. Juru bicara Presiden juga belum memberikan pernyataan apakah Jokowi benar-benar keberatan atas dinamika tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih disibukkan dengan konsolidasi kekuatan menjelang pelantikan Oktober mendatang. Belum diketahui apakah Prabowo akan mempertahankan posisi Gibran hingga akhir atau membuka ruang kompromi di tengah tekanan politik yang kian menguat.